Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas semuanya? Bertemu lagi dengan saya Lina dalam mata kuliah statistik. Masih belajar secara virtual kita. Jangan berhenti untuk selalu menguatkan doa dari tempat masing-masing supaya corona bisa segera pergi dan kita bisa bertatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan dan semoga kita semua diberi kekuatan juga kemampuan dalam menjalani Ramadan kali ini ya. Baiklah, kali ini sesi sekarang kita akan membahas tentang gejala pusat dan ukuran tata letak yang ketiga. Nah, pada pada kesempatan ini jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu supaya ilmunya lebih berkah. Dan mari kita mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Baiklah, kita lihat di sini apa yang akan kita pelajari di ukuran tata letak ketiga. Kita akan belajar tentang kuartil, desil, dan presentil. Apa itu kuartil? Kita masih suka ingat kan kalau penyanyi berdua itu namanya duo. Kalau penyanyi bertiga itu namanya trio, dan kalau penyanyi berempat itu namanya kuartet ya. Nah, di sini kalau istilah statistik namanya kuartil. Artinya satu data dibagi menjadi 4 bagian. Dan ketika data itu dibagi menjadi 4 bagian, maka akan ada 3 yang memotong. Gitu. Begitu juga dengan desil. Desil itu membagi data menjadi 10 bagian sama besar, dan ternyata potongannya itu pasti akan ada 9. Presentil membagi data menjadi 100 dan potongannya akan ada 99. Bagaimana cara menghitungnya? Nanti kita akan lihat ke depan. Nah, di sini, Bu, ada nggak yang keempat? Kuartil, desil, presentil, yang keempatnya apa? Yang keempatnya centil. Yang centil itu kalian perempuan ya. Ibu enggak ya. Ibu enggak centil. Nah, kalian yang centil tapi itulah yang cantik ya. Karena kalau laki-laki centil mana suka ya. Nah, di sini kalau statistik 3 ya, kuartil, desil, dan presentil. Data yang dicari itu adalah ada 2 data. Yang pertama data tunggal, yang kedua data kelompok. Kita akan membedakan rumus-rumus untuk data tunggal dan bagaimana mencarinya, juga data kelompok dan bagaimana mencarinya. Kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu kuartil. Kuartil untuk data tunggal yaitu tadi sudah saya bilang kalau misalnya kita membagi kuartil itu menjadi 4 bagian dan yang memotongnya tentu ada 3. Kita lihat ilustrasi di sini. Di sini ada yang namanya coklat batang. Yang merah ini coklat batang nih. Karena kita berempat, kita akan bagi coklat ini menjadi 4 bagian. Dan itu pasti dipotongnya menjadi 3 bagian. Q1, Q2, dan Q3. Q1 disebut sebagai kuartil bawah, Q2 disebut sebagai kuartil tengah, dan Q3 disebut sebagai kuartil atas. Dan ini harus sama besar. Ketika Q1 memotong, berarti akan ada bagian yang 1/4 bagian depan dan bagian 3/4 bagian belakang. Ketika Q2 memotong, maka akan bagiannya sama. Ke depan sama 2/4, ke belakang juga sama setengah. Begitu juga dengan Q3. Q3 ke depannya 3/4, ke belakangnya 1/4. Nah, itu adalah bagaimana ilustrasi kita memotong data menjadi 4 bagian. Nah, untuk kuartil ini ada 2 untuk data tunggal, ada yang ganjil, ada yang genap. Kalau yang ganjil itu lebih mudah ya, karena kita tinggal masukin aja ke dalam rumus. Kemudian juga untuk yang genap tidak sulit juga, karena tinggal cari langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita harus mencari dulu median. Kalau tengah kan berarti kalau dia genap berarti kan tengahnya itu ada 2. Nah, yang 2 itu jumlahkan baru bagi 2. Baru kita mencari kuartil 1 dan kuartil 3 yang dibagi sama ke kiri dan ke kanan sama besar, seperti itu. Seperti apa sih, Bu? Nah, kita lihat contohnya aja ya. Yuk. Contoh kuartil data tunggal untuk data yang ganjil. Misalnya di sini tentukan Q3, kuartil 3 dari 73 dari data-data yang ada di sini. Dari data di sini semuanya acak ya. Dan yang ketika kita akan menjawab harus diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ada berapa datanya di sini? Di sini ternyata setelah diurutkan kita tahu bahwa datanya itu ada 17. Jadi
Q itu Q3 adalah data yang ketiga dikali 17 data di sini. 17 data ditambah 1, rumusnya dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena kuartil, jadi dibagi 4 bagian. Jadi hasilnya adalah 54 bagi 4 sama dengan 13,5. Nah, di sini Q3-nya adalah Q ke-13 setengah. Ke-13 setengah teh jatuhnya di angka berapa? Yang ke-13 itu adalah angka 8 ternyata di sini ya. Nah, ini angka 8. Kemudian 0,5-nya tambahkan, kemudian Q14 ditambah X ke-14 ditambah X ke-13 dibagi enggak dibagi, ditambahkan. Jadi dikurangkan. Belepotan nih, aduh, udah lagi makan siang harusnya ini ya. Jadi Q3 adalah Q ke-13-nya 8, 0,5, tulis lagi 0,5-nya, karena ini hasilnya 13,5, kemudian Q14-nya ada 8, dan Q ke-13 juga 8, ini dikurangkan. 8 kurangi 8, 1 kali 0,5 sama dengan 0,50, tetap aja ditambah 8 jadi tetap segitu. Ya, 8,5. Itu untuk Q3 kuartil data ganjil. Sekarang bagaimana dengan kuartil data genap? Tadi kan ada langkah-langkahnya ya. Langkah pertama kita harus menentukan dulu mediannya, nilai tengahnya. Contohnya ini nih. Tentukan kuartil 1, 2, dan 3 dari 14 data berikut nih. 14 itu adalah angka yang genap. Jadi kita urutkan dulu angkanya dari 31 terus sampai 65. Tentukan dulu nilai tengahnya. Karena ada 14, berarti nilai tengahnya ini jatuh pada dua angka, yaitu 48 dan 51. 48 ditambah 51 baru dibagi 2. Nah, situlah jatuhnya Q2. Gitu. Jadi setelah Q2-nya ketemu, barulah yang tengahnya dibagi 2, yang kanannya juga dibagi 2, yang kiri bagi 2, yang kanan bagi 2 gitu. Jadi hasilnya adalah untuk Q2 itu ketemu adalah 48 tambah 51 bagi 2 sama dengan 49,5. Untuk Q1 jatuh ke datum 44 dan untuk Q3 jatuh ke datum 57. Hanya Q2 kalau genap yang jatuh di antara 2 angka. Makanya kalian jangan jatuh di antara 2 hati ya. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana dengan kuartil data kelompok ya? Data kelompok di sini ada rumusnya itu ya. Kalau misalnya Q1 sama dengan LQ1, LQ1 itu adalah tepi bawah kelas Q1. 1/4 ini berarti Q1 karena di seperempat motongnya gitu ya. Tadi kan kita lihat ilustrasinya dari tadi. Kalau mini bingung lihat ilustrasinya. Kemudian N itu adalah banyak data, FKQ1 adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1, kemudian FQ1 adalah frekuensi Q1, dan P adalah panjang kelas. Kumaha sih Bu atum nih lieur eta rumus gitu. Nah, kita lihat aja contohnya langsung ya. Kita lihat tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. Nah, kita lihat Q1 dulu deh. Q1-nya adalah LQ1. Q1-nya adalah, lihat batas bawahnya 51 dikurangi 0,5 sama dengan 50,5. Gitu ya. Ditambah panjang intervalnya di belakang nih, ini mah. Nggak apa-apa, sama aja. Di sini 1/4N. 1/4N itu berarti 1 kali 40. N-nya 40. 1 kali 40 sama dengan 40 bagi 4 sama dengan 10. Begitu. Kenapa di sini N-nya 40? Ya ini kan banyak frekuensinya itu banyaknya 40. Datanya ada 40 gitu. 40 data. Jadi di sini 10 dikurangi 8. 8 dari mana? 8 itu adalah jumlah dari frekuensi sebelumnya. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Yaitu dibagi 7. 7 dari mana? 7 adalah frekuensi yang Q1-nya. Frekuensi untuk Q1 yaitu 7. Dikali 10. 10 adalah panjang interval. Karena dari 51 ke 60 itu ada 10.
gitu ya. Jadi hasilnya 50,5 ditambah 20 dibagi 7. Hasilnya 53,36. Jadi Q1 itu jatuhnya di angka 53,36 gitu. Terus Q2-nya jatuh di angka berapa? Sama caranya seperti yang tadi. Di sini LQ2-nya, nih lihat, di kelas keduanya ini 61 kurangi 0,5, jadi 60,5. Ditambah 2/4. Kenapa nih 2/4? 2/4 apa beda dengan setengah? Eta keneh sami mawon. 2/4 itu sama dengan setengah kali N. Kenapa? Karena membelahnya di tengah-tengah. Q2 itu membelahnya di tengah ya. Jadi 2/4. 2 kali 40, 80 bagi 4, 20. Jadi 20 dikurangi 15 dari mana? 15 itu adalah 3 tambah 5 tambah 7. Berarti di sini 15. Dibagi 12. 12 kelas frekuensi di kelas intervalnya. Ini 12. Dikali 10 jadi 60,5 ditambah 50/12 sama dengan 64,67. Kemudian Q3 juga sama, di sini 3/4 kali N. Hasilnya adalah 30 dikurangi 27, 27 dari ini. 2 tambah 5 tambah 7 tambah 12 ya. Jadi dibagi 6 dikali 10 hasilnya adalah 75,5 di bujung enggalana ya. Biar nggak terlalu lama nih videonya. Lanjut, yang penting kalian paham, tapi nanti juga akan dapat di soal, jadi nanti akan lebih paham lagi. Bisa diulang-ulang videonya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke desil. Desil itu apa? Desil itu kalau kita ingat dasa Dharma Pramuka, dasa itu adalah 10. Berarti yang namanya desi adalah anak ke-10, enggak juga ya. Kalau ini desil, kalau istilah statistik. Desil itu adalah data yang dibagi 10 bagian. Berarti pemotongannya itu ada 9. Lihat ilustrasinya. Di sini N data adalah, ini coklatnya ada 1 batang, dibagi menjadi 9, karena orangnya ada 10 orang. Berarti potongannya ada 9 kali. Nah, yang D1 sampai D9 ini namanya adalah nilai desil. Gitu. Rumusnya ini, data I sama dengan data ke berapa, I dikali N plus 1 dibagi 10. Gitu ya. Kita lihat ke soalnya, contoh soalnya langsung biar paham. Tentukan desil ke-8 dari data statistik sebagai berikut. Ini datanya masih acak dari 6 sampai ke 6 lagi. Ada berapakah datanya? Oh, ternyata ada datanya itu ada 16. Yuk kita urutkan. Kita urutkan dari 3 sampai 9 paling besar dan kita cari data ke-8. Ternyata data ke-8 adalah berapa? Di sini data ke-nya adalah data ke-8 ya, ini rumusnya nih. Sengaja disimpan di sini untuk memudahkan. Data ke-nya adalah 8, kemudian N-nya adalah 16 tambah 1 ya dibagi 10 sama dengan 13,6 gitu ya. Kemudian yang ke-13 itu jatuh, X yang ke-13 itu jatuh di angka berapa? Yang ke-13 itu jatuh di angka 8 ya. Di angka 8 ditambah 0,6 karena ini 13,6. Dikali X14 dikurangi X13. X14-nya berapa? X14 jatuh di angka 9, X13-nya jatuh di angka 8. Jadi 9 kurangi 8 sama dengan 1 kali 0,6, 0,60 tambah 8, 8,6. Gitu, gampang kan ya? Begitu carinya untuk data tunggal desil. Kemudian bagaimana dengan data kelompok desil itu? Data kelompoknya sama sebenarnya, tidak jauh beda dengan yang tadi kuartil. Kita lihat ini rumusnya ada di sini. DI sama dengan TB ditambah I per 10N dikurangi FK dibagi FI dikali P. Di sini I adalah bilangan bulat kurang dari 10. 1 sampai 9, TB adalah tepi bawah kelas desil, N adalah jumlah seluruh frekuensi, FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas desil, FI adalah frekuensi kelas desil, dan P adalah panjang kelas interval. Kita lihat contohnya ya, biar lebih mudah. Di sini kita lihat tentukan desil 6 dari data berikut. Kita cari dulu desil ke-6 itu jatuhnya ada di mana sih gitu ya.
DI sama dengan 1/10 kali N. 6-nya N per 10 dikali 10-nya ini adalah desil, dikali N-nya 30. Kenapa N-nya 30? Karena ini frekuensinya kalau dijumlahkan itu ada 30. Jadi hasilnya adalah 6 kali 30 dibagi 10 hasilnya adalah 18 gitu ya. Nah, setelah itu kita lihat 18 itu ada di mana? 18 itu ternyata ada di 5 tambah 6 tambah 3. Nah, ada di sini 18 itu. Dilihat dari akumulasinya ya. Berarti di sini kan baru 14, 18 ada di daerah sini. Gitu. Masukin ke dalam rumus. D6 sama dengan TB plus P. TB-nya berapa? TB-nya 19,5. 19,5 itu adalah 20 dikurangi 0,5. Ditambah 3, P-nya adalah 3, 20 ke 22 itu adalah 3. Kemudian di sini ada 18, 18 dari mana? 18 itu 6 dikali 30, kan datanya 30, dibagi 10 jadi 18, dikurangi F, F-nya ada 14, F itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas interval. Kelas intervalnya ada di sini, berarti sebelumnya itu ini 5 tambah 6 tambah 3 sama dengan 14 gitu ya. Kemudian dibagi 5 ini adalah kelas frekuensi di kelas interval, jadi 5 ada di sini. Hasilnya 19,5 ditambah ini yang kurung dulu, jumlahkan dan kurangkan, kemudian bagi, baru dikalikan sama 3. Jadi 2,4 hasilnya adalah 21,9. Jadi D6-nya, desil ke-6 itu jatuh di angka 21,9. Nah, di sini 21,9 kan nggak kelihatan karena di sini intervalnya 20 sampai 22 aja. Gitu. Selanjutnya, sekarang kita akan bahas tentang presentil. Presentil itu adalah persen, jadi bagi 100. Aduh Bu, kok 100 sih? 10 aja udah liar, apalagi 100. Jangan dibikin liar. Menghitung itu adalah suatu olahraga otak ya, gitu. Presentil untuk data tunggal kita bagi 100 di sini, berarti orangnya itu yang dibagi coklatnya banyak ya, 100 orang, berarti kita akan motong sebanyak 99 kali. Jadi nilai presentilnya ada 99 di sini. Rumusnya ini hampir sama, rumusnya data ke dikurangi I dikali N plus 1 dibagi 100. Ini I adalah bilangan bulat kurang dari 100, 1 sampai 99, N adalah banyak data. Nah, kita lihat di sini contoh presentil data tunggal. Tentukan presentil ke-65 dari data yang ini. 6, 5, sekian, ini datanya masih acak dan ketika kita jawab kita harus cari dulu N-nya itu ada berapa, datanya ternyata ada 15 dan kita urutkan 4 sampai 9 yang terbesar. Jadi P65 itu 65 ditambah totalnya ini ada 15 ditambah 1 ya, dibagi 100. Ingat kenapa di sini dibagi 100? Karena presentil. Present itu 100 sama dengan 10,4. Selalu kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu ya, baru kali, kemudian baru tambah dan kurang. Kemudian di sini akan kita lihat P65 sama dengan X ke 10. X ke 10 jatuh di angka berapa? Di angka 7. Di sini angka 7. 0,4 turunin lagi karena di sini 10,4. X ke 11 dikurangi X ke 10 berarti 8 kurangi 7. 8 kurangi 7, 1 kali 0,4, 0,4 ditambah 7, 7,4. Maka nilai presentil ke-65 adalah 7,4. Gitu. Kemudian yang terakhir nih, ini adalah data kelompok untuk presentil. Sama rumusnya seperti yang tadi, cuman pembaginya memang di sini 100. I adalah bilangan bulat kurang dari 10, kemudian TB adalah tepi bawah kelas presentil, N adalah jumlah frekuensi, kemudian FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas presentil, FI adalah frekuensi kelas presentil, dan P adalah panjang interval. Kita lihat contohnya ya. Langsung saja.
Di sini tentukan persentil ke-30 dari data berikut. Ini datanya totalnya adalah 30 ya. Datanya ada 30, kita cari dulu persentil ke-30 teh jatuhnya di baris keberapa gitu kan ya. PI sama dengan I plus 10 dikali N. I plus 10 itu adalah 30 per 10. 30 per 100. 30 per 100 kali 30 sama dengan 9. Begitu. Kemudian kita masukin ke dalam rumus 9 itu enggak. Sebelum ke rumus kita lihat dulu di sini 9 itu jatuhnya di mana? 9 itu jatuhnya di sini. Sebelumnya kan 4. 4 tambah 6 10. Berarti 9 ada di sini. Ada di garis yang kuning ini 9. Masukin ke rumus TB sama dengan P30 sama dengan TB plus P. TB-nya adalah 14,5, ini 15 dikurangi 0,5, ditambah P-nya adalah 5, 5 itu dari 15 ke 19 itu 5, kemudian di sini 30N, 30N itu adalah 30 yang ditanyakan, ini P30, N-nya berapa? N-nya juga 30, karena 30 ininya, datanya. Dikurangi F, F-nya berapa? F-nya itu adalah, F itu yang sebelum, jadi frekuensi kumulatif sebelum interval, jadi di sini adalah 4, kemudian 6 ini, F ini adalah frekuensi di kelas interval, ini ada 6. Jadi P30 sama dengan 14,5 ditambah 5 dikali 9 dikurangi 4. Kemudian dibagi 6 ya. Di sini P30 14,5 ditambah 5 yang dikurung 9 kurangi 4 sama dengan 5 dibagi 6 dikali 5 14,16 ditambahkan dengan yang sebelumnya, jadi hasilnya adalah 18,6. Jadi P ke-30 atau persentil ke-30 jatuhnya di 18,6. Begitu ya. Itulah sekilas tentang kuartil, desil, dan persentil. Ini silakan untuk dikerjakan di rumah. Tentukan Q1, Q3, D2, D4, P35, dan P75 dari modal dari tabel yang ada di bawah. Begitu. Terima kasih. Masih dari Lina Merlina untuk mata kuliah statistik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.